Salam kenal, aku Hanan Wijdan alias Helma, F131210243. Kali ini aku pengen ajak kita semua, teman-teman aku, untuk kita sama-sama ngobrolin soal emosi dan juga budaya. Hei kau tuh lah, tengok tuh lah, baju kau tuh kotor, ada nodanya. Itu juga, pakaianmu tak rapi. Coba sini, jangan besar kayak gitu. Sini dirapihin. Kau nih sampean ki kenapa toh mbak? Mbok santai ngono lho, nek ngomong ora usah ngamuk-ngamuk, gak usah marah-marah. Ngegas, tinggal bilang aja pelan-pelan toh. Masa gitu aja gak bisa? Aku tuh ada salah apa tuh sama kamu? Kok kamu kayak marah-marah gitu? Padahal aku gak ada salah apa-apa. Yo nek bajuku kotor, nek bajuku gak rapi, yo nanti bilang aja pelan-pelan, santai. Aku ki mau ke susu, ngerti pora? Jangan begitu, aku tuh nggak suka. Kamu marah-marah nggak jelas, padahal aku nggak ngapa-ngapain kamu. Kaget aku tuh, kaget. Nggak boleh kayak gitu. Nah, gimana? Kamu pernah nggak ada di posisi itu? Salah paham, karena adanya perbedaan cara kita mengekspresikan emosi. Kita nangkepnya dia marah-marah, padahal buat dia itu nggak marah-marah. Nah, itulah alasannya mengapa kita perlu mempelajari mengenai emosi dan budaya, biar kita lebih toleransi terhadap perbedaan-perbedaan budaya yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah mengenai emosi. Tentu kalau kita bicara soal emosi, kita sangat familiar dong ya. Kita udah biasa banget dengar kata emosi. Meski kadang-kadang kita sering menangkap bahwa identiknya emosi tuh kayak marah-marah ya. Emosi tuh kayak kesel, marah-marah, terus kayak sesuatu hal yang negatif. Nah, sebenarnya apa yang kita pahami udah sesuai belum ya? Jadi, just kita cari tahu tentang emosi dan juga budaya, biar kita nggak ada salah paham lagi kalau ketemu budaya yang beda. Yuk, kali ini aku pengen ajak kita semua, teman-teman aku, untuk kita sama-sama ngobrolin soal emosi dan juga budaya. By the way, kalau kita bicara soal emosi, jangan sampai kita berekspektasi atau membayangkan gitu ya, bahwa emosi itu selalu negatif dan kayaknya buruk gitu. Padahal it's not about angry. Bukan hanya sekedar tentang marah, bukan hanya sekedar tentang emosian loh, gak jelas, atau hal-hal negatif lainnya. Nah, sebelumnya, tapi aku pengen tanya nih, gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman yang nonton video ini dan juga dosen aku juga sehat selalu, bahagia, berkah, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki dan kebaikan. Nah, di sesi kali ini aku pengen cerita tentang emosi dan juga budaya. Kalau lihat video tadi tentunya mungkin relate ya. Mungkin bukan tentang Batak dan Jawa Sunda aja, tapi mungkin daerah-daerah lain, atau bahkan kalau teman-teman pernah ke luar negeri, pasti bakal lebih terkaget-kaget. OMG, ternyata sebeda itu ya. Salah satunya mungkin ada orang teriak-teriak, mungkin buat kita itu marah, padahal buat dia itu nggak marah, itu dia hanya menyampaikan apa adanya dengan jujur, seperti cerita tadi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal emosi bukan hanya tentang emosi marah, bukan hanya identik dengan negatif atau hal-hal yang tidak baik. Justru emosi adalah perasaan yang bukan hanya sekedar marah, namun emosi juga merupakan perasaan yang menyertai pikiran, sulit dipahami namun akhirnya bisa diketahui. Dan kalau kita bicara soal emosi dasar, ada banyak loh. Emosi dasar itu ada 7, apa aja nih? Ting. Nah, emosi dasar sendiri ada marah, yang mungkin kita sering temuin ya. Ada marah, terus habis itu selain itu ada sedih. Terus apalagi boleh yuk sebutin. Marah, sedih, bahagia, jijik, takut, kesel, khawatir. Nah, itu 7 dasar emosi yang seringkali kita ketahui. Jadi mulai saat ini jangan sampai salah pemahaman atau mispersepsi bahwa ketika kita bilang emosi, alah marah, emosian. Padahal sebetulnya emosi sendiri banyak sekali jenisnya, banyak sekali macam-macamnya dari emosi tersebut.
Nah, kemudian terus bedanya mood sama emosi apa ya? Nah, tentunya beda ya teman-teman ya. Kalau emosi itu waktunya sebentar aja berlangsung dengan sangat cepat, seret udah oke, keselnya saat itu, marahnya saat itu, atau senangnya saat itu. Tapi beda dengan mood, kalau mood itu udah seharian, bisa sampai seharian. Nah, kemudian nih teman-teman nih, aku mau kasih pertanyaan juga buat teman-teman. Misalnya ketika kita dikejar anjing, nah apa yang kita mau sikap apa yang akan kita ambil? Nah itu tergantung juga dengan emosi. Kalau kita seneng anjing ya mungkin akan mendatangin gitu ya. Tapi berbeda ketika kita mungkin takut dengan anjing, maka kita akan berlari. Nah makanya emosi tersebut, apa emosi yang muncul dalam pikiran dan juga perasaan kita, maka itulah akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil suatu tindakan. Kalau seneng anjing, ya otomatis mungkin ngelihat anjing ya akan santai aja, atau bahkan mendekat gitu, ngelus-elus, karena sekarang anjing pun banyak yang lucu-lucu. Tapi juga di sebaliknya gitu, kalau nggak suka anjing atau bahkan pernah digigit atau pernah ada pengalaman buruk, mungkin akan takut dan ngerasa ngeri, khawatir, dan akhirnya lari terbirit-birit gitu. Nah, itu secara singkat tentang emosi. Nah, tentunya kalau untuk tokohnya sendiri yang terkenal di emosi ada Paul Ekman. Nah, Paul Ekman ini adalah salah satu tokoh yang terkenal dalam bidang emosi ini, dalam pembahasan emosi ini. Terus, pertanyaannya adalah, apa kaitannya antara emosi dan juga budaya? Nah, itu yang akan kita bahas di penjelasan setelah ini. Yuk, mari. Nah, terus nih teman-teman nih, terus gimana sih caranya si emosi tersebut akhirnya bisa jadi perilaku? Itu gimana alurnya di otak kita, di pikiran kita? Nah, untuk di otak dan pikiran kita sendiri, gimana emosi itu bisa menjadikan kita persepsi, kemudian kita mengambil suatu tindakan. Nah, untuk teorinya sendiri ada namanya, salah satu teorinya yaitu James Lerch Theory, di mana teori James Lerch Theory ini membahas bahwa emosi merupakan hasil dari persepsi psikologis yang dibangkitkan secara otomatis. Alurnya adalah kita mendapat stimulus, dari stimulus tersebut menjadilah suatu persepsi psikologis yang ada di dalam pemikiran kita, persepsi. Dari persepsi tersebut kemudian menjadikan perilaku yang tampak. Jadi seperti yang dicontoh, misal anjing. Terus habis itu persepsi kita di dalam otak kita, anjing itu ngeri, makanya perilakunya kita lari. Atau sebaliknya gitu ya, dan lain-lain. Atau ada konsep teori Scatter to Factor teori juga, bahwa emosi adalah label atau helping us to regulate social interaction gitu. Jadi bahwa emosi diekspresikan membantu kita untuk bagaimana seharusnya untuk kita berinteraksi. Jadi kenapa sih mesti ada emosi? Penting. Justru dengan ada emosi, hidup kita lebih berwarna. Justru dengan ada emosi, maka kehidupan kita akan lebih berwarna, beragam, dan juga bermacam-macam. Bayangin ketika kita nggak punya emosi, oke, hari ini kita mau kerja teman-teman, mohon deadline-nya segera selesai, misalnya sebagai atasan gitu ya. Terus kita kayak, oke, kita selesaikan hari ini, gak ada emosi. Ih, masa sih banyak banget gitu. Itu kayak flat aja gitu. Rasanya life kita akan flat gitu kan. Kalau ada kalimatnya life will never flat gitu kan, hidupnya nggak akan flat aja gitu. Nah, salah satunya kenapa hidup kita tidak akan flat, karena ada emosi. Nah, salah satunya juga kenapa ada emosi, fungsinya adalah untuk helping us to regulate social interaction gitu. Jadi kita biar interaksi kita dengan sosial itu lebih terregulasi dengan adanya emosi. Oh, misalnya ada saudara kita yang lagi sedih, maka kita begitu ngeliat dia sedih, maka kita akan berempati. Coba kalau dia sedih tapi tidak ada wajahnya, maka kita akan bercanda, halah lo ngapain sih bro, santai wae lah gitu, dan lain sebagainya. Pembahasan K, gender dan budaya. Laki-laki harus kuat. Laki-laki tuh kuat, nggak cengeng. Kalau cengeng, kamu kayak perempuan, lemah. Tapi kan aku sedih. Masa gak boleh nangis, aku sedih. Terus aku harus apa? Kalau laki-laki gak boleh nangis, ayah. Aku sedih, aku capek. Emang gak boleh laki-laki capek. Ini banget sih, gak boleh nangis. Harus
harus kuat, dituntut ini itu, pundaknya harus kuat. Susah banget ya jadi laki-laki. Nah, barangkali pernah ya kita menemui hal tersebut. Laki-laki identik dengan kuat, nggak emosional, nggak boleh nangis dan lain-lain. Tapi perempuan dituntut untuk di rumah, lemah lembut, dan harus dilindungi. Sebenarnya, apakah itu mutlak? Kenapa bisa ada kayak gitu? Emang ngaruhnya dari mana dan lain-lain? Jadi yuk kita bahas di pembahasan gender dan juga budaya ini. Cus! Nah, kalau kita bicara gender sendiri, tentunya gender adalah pola aktivitas atau perilaku yang dianggap bagi seseorang laki-laki ataupun perempuan menurut masyarakat atau budaya tertentu. Jadi hal tersebut, gender tersebut adalah pola aktivitas yang memang, oh ini laki-laki kayak gini, oh perempuan kayak gini. Nah, dari gender tadi kemudian muncullah muncul pula peran gender, di mana peran gender ini merupakan suatu peran yang mengadopsi spesifiknya dari gender yang sudah digariskan oleh kebudayaannya. Jadi pola peran gender tersebut kayak sudah ada dari kebudayaannya itu. Nah, terus nih kalau kita bicara soal gender nih, tadi kan ada anggapan bahwa laki-laki itu harus kuat, nggak boleh emosional dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perempuan, harus lemah lembut, harus dilindungi, lemah dan lain-lain. Namun sebenarnya apa sih hal tersebut? Nah, anggapan tersebut mengenai sifat laki-laki yang harus kuat, tidak boleh cengeng, harus menyediakan pundaknya dan lain-lain, juga perempuan yang harus di rumah lemah lembut. Nah, itu merupakan stereotip. Hal tersebut disebut stereotip atau anggapan yang berlaku bagi siapa saja hanya karena dia merupakan seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Jadi stereotip yang menempel pada dirinya yang itu muncul karena dia seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Dan kalau menurut William and Bees 1982 dalam penelitiannya mereka meneliti di 30 negara, menemukan kesamaan-kesamaan nih lintas budaya yang sangat tinggi dalam sifat-sifat yang dipakai untuk menggambarkan laki-laki dan juga perempuan. Kalau dari penelitian tersebut hasilnya adalah dari 30 negara ditemukanlah kesamaan lintas budaya bahwa laki-laki selalu digambarkan dengan sifat yang lebih kuat, lebih aktif. Kebalikannya untuk perempuan, di Peru, di Italia, perempuan digambarkan sebagai seseorang yang lembut, dilindungi, begitu. Jadi peneliti ini menduga bahwa penemuan mereka mendukung adanya psychological universal yang terkait dengan stereotip gender. Jadi tidak terlepas dari stereotip gender, dan peneliti ini menunjukkan bahwa stereotip gender di seluruh dunia adalah stabil dan semua orang beranggapan yang sama. Namun pada kenyataannya stereotip itu tidak selalu dilakukan atau pada aktualnya di masyarakat tidak selalu sama terhadap terhadap stereotip yang ada. Bahkan kalau di penelitian Hofstede di penelitiannya mengenai lintas budaya dan juga mewawancarai para karyawan-karyawan, di salah satu penelitiannya adalah membagi negara-negara menjadi dua jenis, yaitu negara maskulin dan juga feminin. Jadi dibagi menjadi negara-negara feminin dan juga maskulin. Nah, dari budaya dan juga gender tersebut kita nih dapat menyimpulkan bahwa memang adanya stereotip
laki-laki dan juga perempuan, dan itu erat kaitannya dengan budaya, bahwa misal orang Jawa mungkin ya kita identiknya perempuan di rumah, kemudian ngurus anak dan juga fokus kepada hal-hal yang lembut, tapi laki-laki yang kuat, maskulin, gak boleh cengeng dan lain-lain. Nah, hal tersebut merupakan stereotip yang juga berlaku di negara kita, di suku kita, dan juga suku-suku lain di Indonesia. Nah, namun pada kenyataannya seiring berkembangnya zaman, stereotip tersebut tidak selalu melekat pada diri seseorang laki-laki atau perempuan. Jadi menyesuaikan kondisinya, meski hal tersebut masih diturunkan pada generasi-generasi selanjutnya. Jadi itu kaitannya dengan budaya dan juga gender. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.